Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putra. Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan fitur block editor pada WordPress. Ikuti terus. Oke, jadi block editor ini adalah fitur untuk kita mengisi konten-konten pada halaman. Oke, jadi pada halaman atau pada post juga sama dia. Nah, jadi ada banyak sekali tipe konten yang bisa kita masukkan. Oke, kalau yang sudah kita coba dari video sebelumnya, yaitu bagaimana cara menambahkan gambar, kemudian menambahkan paragraf. Oke, nah di sini saya akan sharing beberapa fitur yang paling sering dipakai, terus bagaimana cara mengelola seperti menghapus atau menambahkannya. Oke, di sini kita masih menggunakan project sebelumnya ya. Ini project terakhir, oke. Di mana halaman home-nya saya hanya punya gambar dan 2 paragraf. Oke, nah ini sudah saya buka halamannya. Nah, pertama setiap konten ini kita bisa lihat, nah dia ada garis kotaknya ya. Nah ini disebut bloknya. Oke, jadi blok ini di gambar ada, di paragraf ada, seperti itu. Dan kita bisa atur susunannya juga. Oke, kita bisa atur susunannya. Misalnya, gambar mau saya taruh di bawah. Nah, kita tinggal arahkan kursor kita ke titik 6 ini. Ada icon tangan di situ, icon jari-jari ya. Kemudian bisa kita geser. Klik, tahan, lalu geser. Oke, seperti ini. Nah, di situ terlihat garisnya. Garis biru berarti akan kita lepas di situ. Nah, maka hasilnya gambar akan berada di bawah paragraf. Atau bisa juga dengan cukup klik anak panahnya, move up atau move down. Oke, misalnya saya move up, saya taruh di atas lagi. Oke, seperti itu. Jadi kalau dia perlu melewati beberapa konten, beberapa paragraf atau konten yang lain, maka harus diklik berkali-kali. Contoh, saya akan taruh gambar ini di paling bawah. Berarti saya harus klik 2 kali. Klik 1 kali, dia turun. Oke, di bawahnya masih ada, lalu klik 1 kali, dia turun lagi. Seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi gambarnya di atas. Nah, ada tipe data atau tipe konten apa saja yang bisa kita isi, yang bisa kita gunakan, atau yang bisa kita pakai untuk di halamannya, untuk di halaman WordPress ini ya. Kita lihat di pojok kiri atas ada icon plus, add block. Nah, kalau kita minimize, terlihat di sini ada beberapa kategori. Most use ini yang paling sering kita pakai atau yang sudah sering kita pakai. Kemudian common block ini yang standar ya, standar atau yang biasanya dipakai orang gitu loh. Tapi ini suggest dari WordPress-nya seperti itu. Ada paragraf, image, video, kita bisa membuat list. Oke, nah, yang di sebelah kanan ini adalah previewnya. Paragraf, image, video, tidak ada preview ya, karena kita harus embed. Kemudian list, heading, galeri, cover, audio, dan quote. Nah, di sini ada image. Image ini untuk mengupload satu gambar. Kalau galeri untuk mengupload atau membuat galeri. Oke, jadi nanti akan tersusun beberapa gambar sekaligus. Kemudian kalau cover ini gambar yang di atasnya ada teks, terlihat di contoh sebelah kanannya. Oke, di belakangnya gambar, gambarnya sebagai background. Kemudian kita bisa naruh teks di atas gambar itu. Gitu. Oke, kemudian formatting, kita bisa naruh kode di sini ya. Kalau misalnya tutorial pemrograman misalnya, kita bisa naruh contoh kode. Kalau di sini klasik, use the classic WordPress editor, ini untuk menampilkan editor klasik atau editor sebelum kode block editor sekarang. Di sini kita bisa ngedit kode HTML, oke, dan seterusnya. Kemudian layout. Nah, kalau teman-teman butuh untuk membuat kolom, kita bisa tambahkan kolom di sini. Kemudian kita bisa bikin button, kita bisa tambahkan more, read more ya, seperti biasanya kalau kita lihat
continue reading misalnya, atau read more, seperti itu. Oke, kita bisa tambahkan di sini. Oke, ada juga widget. Nah, kalau widget kita sudah bahas di materi sebelumnya, tetapi pada page atau post kita juga bisa menambahkan widget, hanya memang tidak selengkap widget kalau kita taruh di footer atau di sidebar. Oke, terakhir embed. Nah, kita bisa embed dari video dari YouTube, kemudian ini apa? Embed gambar, embed tweet, embed Facebook, Instagram, dan seterusnya. Oke. Nah, kita akan coba yang di sini dulu, common block. Oke, common block. Saya sudah coba paragraf dan image. Sekarang misalnya saya mau menambahkan galeri. Oke, nah caranya kita harus persiapkan dulu tempatnya akan di mana. Oke, jadi tergantung dari posisi kursor terakhir kita. Oke, contoh misalnya saya akan menambahkan galeri di bawah paragraf kedua. Berarti dari paragraf kedua saya perlu enter terlebih dahulu seperti ini. Oke, nah di sini kita bisa klik icon tambah di sebelahnya. Jadi nggak perlu ke atas lagi, jadi langsung ada di sebelahnya. Saya klik add block, saya tambahkan galeri. Nah, di sini muncul dua tombol atau dua button, upload dan media library. Kalau upload berarti kita ngupload baru. Oke, mengupload gambar-gambar baru ya. Kalau media library, dia akan membuka library atau gambar yang sudah pernah kita upload sebelumnya. Oke, nah untuk membuat galeri berarti kita bisa memilih lebih dari satu gambar sekaligus. Oke, seperti ini tinggal diklik saja. Oke, lalu ini saya pilih 4 gambar ya, kemudian saya biarkan default dulu. Yang di sebelah kanan alt text, caption, description, saya biarkan kosong dulu. Oke, kemudian saya klik button create new gallery di kanan bawah. Saya klik. Oke. Nah, di sini muncul preview 4 gambarnya. Kalau mau kita hapus, kita tinggal klik yang di pojok kanan atas ya, icon X-nya. Oke, tinggal saya hapus misalnya, saya klik. Nah, berarti sudah terhapus. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah tersisa gambar yang kita pilih, kita bisa isi juga caption-nya. Tapi untuk sekarang saya biarkan kosong dulu. Kemudian saya klik insert gallery. Nah, oke. Langsung tersusun 3 gambar menjadi 3 kolom ya dalam satu baris. Oke. Di sini kolomnya kita bisa atur. Oke, maksimal 3 di sini udah mentok ya. Kita bisa atur jadi 2 kolom gitu. Oke, 2 kolom berarti ada 2 gambar dan 2 gambar di atas dan 1 gambar di bawah. Oke, atau 1 kolom berarti dia tersusun ke bawah. Nah, tetapi saya rasa karena kita ngupload gambarnya cuma 3 ya, sehingga di sini maksimalnya 3 kolom. Sepertinya lebih dari 3. Contoh, saya coba lagi misalnya add media library di sini. Oke, saya tambahkan add to gallery. Nah, oke, jadi 4 gambar. Saya update. Kita lihat. Nah, di sini. Oke, bisa digeser lagi menjadi 4 kolom. Seperti itu. Oke, tapi mungkin kalau lebih dari 4 kolom, saya rasa terlalu sempit ya, terlalu kecil gambar-gambarnya. Gitu. Oke, nah di sini saya sudah punya 4 gambar yang tersusun menjadi satu baris, 4 kolom. Oke. Lalu saya update terlebih dahulu. Saya klik update. Oke. Saya lihat hasilnya, klik view page di sini. Kita lihat, nah, oke. Gambarnya sudah tersusun. Oke, tapi gambar ini tidak bisa kita klik dulu ya. Jadi dia stay seperti itu aja. Oke, dengan susunan gambar yang kecil-kecil, satu baris 4 kolom. Oke, lalu saya kembali lagi ke dashboard-nya, saya klik menu edit page di atas. Oke, saya kembali ke galeri tadi. Nah, di sini kita bisa tambahkan link to.
Nah, karena tadi tidak bisa diklik ya. Nah, ini karena link to-nya masih none. Saya pilih satu gambar, misalnya saya link to. Nah, ada attachment page, ada media file. Oke, kalau saya pilih attachment page pada gambar pertama, kemudian gambar kedua, 3, 4 juga otomatis ngikut ya, karena dia satu kesatuan galeri. Saya klik update, saya view page. Oke, nah jadi ini bisa diklik, dia akan tampil di satu halaman baru tapi masih di dalam website kita gitu. Oke, lalu saya kembali edit. Nah, bagaimana cara, biasanya kan galeri itu kalau diklik dia pop up tuh. Oke, muncul pop up seperti itu ya, kemudian bisa di next. Nah, kalau itu berarti kita butuh satu plugin baru. Oke, plugin pop up ya, saya lupa, saya coba cari ya. Kita masuk ke menu plugins, add new plugin. Fancy Box, kita cari plugin Fancy Box. Tidak pakai spasi. Oke, nah ini Fancy Box, Easy Fancy Box. Oke, ada macam-macam, tapi saya pakai yang active installation yang paling banyak, 300.000. Lalu saya klik install now. Lalu saya activate. Oke, kita lihat apa yang perlu disetting. Oh, saya rasa nggak ada ya. Ini cukup default aja. Lalu saya kembali ke page home tadi. Oke, nah pada gambar ini kita lihat saya pilih media file. Saya coba di media file. Lalu view page. Oke, saya refresh dulu. Saya klik. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, bisa kita next, dan seterusnya. Oke, seperti itu untuk fitur galeri ya pada blog editor. Saya kembali ke edit page. Oke, kemudian saya coba tambahkan konten berikutnya. Oke, kursor sudah standby di bawah. Saya klik button tambah di sini. Oke, saya akan coba menambahkan YouTube. Nah, oke, saya akan coba menambahkan video YouTube di sini. Saya klik YouTube. Nah, kemudian kita tinggal mengisi URL-nya, URL YouTube-nya. Misalnya saya buka YouTube di sini. Oke, kemudian saya cari furniture. Oke, nah untuk contoh aja ya, misalnya saya pilih gambar ini, cari video, kemudian URL-nya saya tinggal copy, saya masukkan ke sini inputannya, lalu klik embed. Ya, nah, oke, videonya sudah tampil. Saya klik update, lalu saya view page. Kita lihat. Oke, seperti itu. Oke, nah videonya jadi cukup besar ya, karena konten kita memang lebar di sini ya. Oke, space-nya dari kiri sampai kanan itu di WordPress disebutnya full width ya, biasanya di website disebutnya full width. Oke, seperti itu. Satu lagi mungkin saya tambahkan, saya masuk ke layout. Layout elemen. Nah, saya coba yang kolom. Oke, kita bisa buat konten yang terdiri dari beberapa kolom. Saya klik kolom. Nah, kita bisa pilih di sini mau 2 kolom
50-50, mau 2 kolom sepertiga dan 2/3. Di sebelah kiri ini sepertiga 2/3, kiri kanannya kebalikan dari yang sebelumnya ya. Ini 3 kolom, kemudian ini 3 kolom juga, tapi yang tengah lebih besar. Oke, saya coba yang 2 kolom saja, 50-50, saya klik. Oke, nah di sini kita bisa tambahkan lagi, tambahkan konten apa yang mau ditambahkan. Saya klik, nah dia akan masuk ke jenis-jenis konten yang mau kita tambahkan. Oke, jadi sama, kita bisa masukin paragraf lagi, atau video lagi, atau image. Oke, contoh misalnya yang di sebelah kiri saya mau taruh video di sini. Oke, nah video yang di atas karena terlalu besar ya, saya tambahkan atau saya ganti di sini. Lalu saya embed. Oke, tapi di sini terlihatnya ukurannya lebih lebar. Tapi nanti kita lihat di hasilnya. Oke, kemudian di sini saya tambahkan paragraf misalnya. Oke, paragrafnya saya pinjam aja dari sini. Saya copy, saya paste di sini, lalu saya update. Kita lihat hasilnya apakah videonya atau YouTube-nya, YouTube embed-nya ngelewatin ini. Ternyata enggak ya. Oke, ternyata tidak, tapi dia kepotong aja karena tingginya tetap segitu. Oke, tingginya tetap, tapi lebarnya kepotong gitu. Oke, harusnya seperti ini, seperti itu. Oke, jadi mungkin supaya desain kita tetap bagus, saya hapus video yang di sini, saya ganti dengan konten lain ya. Saya klik delete aja. Oke, seperti itu. Tinggal dari keyboardnya klik delete atau enter delete atau backspace ya. Kemudian saya tambahkan gambar saja misalnya. Gambar dari media library. Oke, dari gambar yang sudah ada saya select. Oke, seperti ini. Oke, tadi teksnya terlihat terlalu sedikit. Ya, saya update. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, nah ini fitur ini bisa diimplementasikan di semua halaman. Oke, misalnya saya halaman about us-nya masih menggunakan paragraf saja gitu ya. Saya coba edit. Oke, kemudian saya tambahkan kolom. Saya pilih 2 kolom. Oke, di sini saya masukin gambar. Oke, simple aja ya. Biasanya kalau di About Us hanya ada gambar dan deskripsi singkat. Nah, teks yang di atasnya saya cut. Saya ulang. Saya cut, saya taruh di sini. Paragraf, saya paste. Oke, saya klik update. Saya view page. Nah, oke. Sekarang terlihat lebih rapi. Oke, seperti itu tutorial singkat dari saya mengenai penggunaan block editor ya, penggunaan block editor pada WordPress. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.